Saya minta bertiga setelah kajian, nggak tahu tempatnya di mana, kita mau pers conference meluruskan ya atas fitnah yang beredar. Gimana ya? Di mana? Kalau di sini ya, di sini aja di teras ya, di teras kajian ya. Setelah sholat isya. Iya. Sini apa? Terus di baju. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Darussalam, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dan itu hukumnya fardu ain. Dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, itu juga hukumnya fardu ain. Sebagaimana Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, Al-Quranul Karim, dan apa yang Nabi sabdakan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahami
oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat Isya yang dilakukan secara berjamaah pula, dan itu juga fardu ain. Mudah-mudahan 3 amalan ketaatan yang kita lakukan sekaligus malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan keempat materinya membahas buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Karya beliau yang berjudul Syarah Rukun Islam, penjelasan tentang rukun Islam. Dan kita masih berada pada rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kita sudah masuk syahadat yang nomor 2, yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka ketika seseorang mengucapkan syahadat yang kedua tersebut, persaksian kita atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib menjalankan konsekuensi di dalamnya. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita di bulan Agustus, September apa Agustus ya? Agustus ya. September saya libur undur kalau nggak salah, atau bulan Juli jangan-jangan. Ya. Terakhir pertemuan kita yang lalu, kita sudah sampai pada poin yang ke-8. 8 poin konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu yang sudah kita catat? 8 poin. Di antaranya adalah mengimani bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, baik manusia Arab maupun ajam non Arab, diutus untuk bangsa jin, hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, alamin, seluruh alam, ya alam manusia, alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, dan seterusnya. Ini nomor 1. Yang kedua, mengagungkan dan menghormati Nabi. Ketika Nabi masih hidup, mengagungkan, menghormati Nabi ada 2. Fisiknya diagungkan, sunnah-sunnahnya, ajarannya dijalankan. Ketika Nabi wafat, seperti saat ini, beliau telah tiada, maka mengagungkan dan menghormati Nabi tinggal 1 cara, yaitu melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang sudah kita catat adalah yang ketiga. Apa yang ketiga? Tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersikap hulu, sikap berlebihan sampai menempatkan beliau dalam taraf ketuhanan uluhiyah, layaknya Isa putra Maryam, Isa alaihissalam dituhankan oleh orang-orang Nasrani.
Kenapa kok tidak boleh? Karena Rasulullah SAW adalah sosok manusia biasa yang telah dimuliakan oleh Allah dan mengemban risalah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak boleh diagungkan berlebihan. Baik, dan ini sudah kami jelaskan. Lalu nomor 4, mengimani beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ta'atuhu fima amara, mentaati seluruh perintah beliau. Itu nomor 5. Yang keenam, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua ucapan beliau, berita yang beliau sampaikan, sekalipun berita yang beliau sampaikan sulit diterima oleh logika. Termasuk diantaranya berita-berita Nabi tentang perkara-perkara gaib, azab kubur, surga, neraka, bidadari, mizan, sirat, syafaat. Ini gaib. Malaikat-malaikatnya Allah wajib kita benarkan. Sami'na wa ata'na. Itu yang ke-6. Yang ke-7 adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajara, wajib meninggalkan, menjauhi semua yang beliau larang. Dan yang terakhir lah, sampai di sini waktu itu, yang ke-8. Apa itu yang ke-8? Yang ke-8 adalah an la ya'budallaha illa bima syara'a, tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya pernah mengatakan, syarat ibadah itu 2. Syarat ibadah diterima itu 2. Ikhlas dan ittiba, karena Allah, bukan karena manusia, dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat ibadah. Sedangkan kalau rukun ibadah beda. Rukun ibadah itu 3. Jadi kalau syaratnya 2. Kalau orang mau melakukan ibadah, syaratnya 2. Harus karena Allah dan harus mengikuti petunjuk Nabi. Orang bekerja saja ada SOP dalam dunia, urusan dunia, maka ibadah harus ada SOP-nya. Ya, SOP-nya, juklak juknisnya, petunjuk pelaksananya, petunjuk teknisnya, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi syarat ibadah 2, sedangkan rukun ibadah 3. Rukunnya ibadah. Jadi orang kalau melakukan ibadah bukan sebelum ibadah, ketika melakukan ibadah supaya diterima, 3 syaratnya. Rukun ibadah. Jadi tolong dibedakan syarat sama rukun. Seperti panjenengan mungkin pernah belajar syarat wudhu. Mohon maaf. Syarat sholat, syarat sahnya sholat, ya wudhu. Harus bersuci, karena sebelum sholat, syarat sahnya sholat. Sedangkan rukun sholat 16. Takbiratul ihram, termasuk niat takbiratul ihram, lalu berdiri. Apa ini? Niat ini termasuk syarat sahnya salat. Rukun salat mulai dari berdiri, takbiratul ihram, surat Al-Fatihah dan seterusnya. Tumaknina itu rukun salat, 16 totalnya. Rukun salat. Nah ini tidak, rukun ibadah. Jadi panjenengan mau melakukan apapun ibadahnya, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran, baca sholawat, apapun ibadahnya, rukun ibadah itu 3 supaya diterima. Apa dia? Yang pertama harus mahabbah, cinta dulu, cinta. Karena ibadah tanpa cinta akan diterima. Ya. Yang kedua adalah khauf ini takut. Yang ketiga, roja, mengharap Allah Azza wa Jalla, mengharap ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, mengharap surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi itu rukun ibadah. Jadi ketika kita sholat, di dalam diri kita harus ditanamkan cinta
takut dan mengharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka jika itu ada, maka ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hari ini kita masuk nomor 9, Bapak Ibu. Konsekuensi nomor 9. Ketika orang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu yang nomor 9? Yang nomor 9 adalah yang nomor 9 ya. Yang nomor 9 disebutkan tidak boleh, nomor 9 ini konsekuensinya, tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi. Ya, lu kayak apa itu? Nanti tak jelaskan contoh-contohnya. Saya ulang, tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan tidak boleh berkata kepada Nabi dengan kata-kata yang keras. Lu contohnya gimana? Wong Nabi sudah wafat kok. Lah kok tidak boleh berkata kepada Nabi dengan suara yang keras? Itu maknanya apa? Kita dengarkan dalilnya dan penjelasannya. Baik, saya ulang ya. Yang nomor 9, tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi. Ya. Terus, dan tidak boleh berkata kepada Nabi dengan suara yang keras. Mana dalilnya? Kita dengarkan dalilnya, Bapak Ibu. Di dalam Al-Quranul Karim, suratnya surat 49 Al-Hujurat. Ya. Surat yang ke-49 Al-Hujurat. Ya. Nomornya, ayatnya, ayat yang kedua. Nah, surat yang ke-49 Al-Hujurat, ayatnya ayat yang kedua. Kita dengarkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman. Allah berfirman. Kita dengarkan terjemahannya. Saya bacakan. Surat Al-Hujurat, surat nomor 49, ayatnya ayat 2. Kita dengarkan terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran, setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu ada 3 yang perlu Bapak Ibu ketahui. 3. Pokoknya setiap baca Quran, panjenengan baca Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu tolong diingat-ingat 3 hal. Yang pertama, setiap ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu itu mesti turun di Madinah. Suratnya surat Madaniyah, ayatnya ayat Madaniyah, turun di Madinah. Gak mungkin turun di Mekah. Semua ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi, ayat tentang puasa Madinah. Termasuk ini Al-Hujurat ayat 2 Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna Madinah. Semua ayat yang diawali, paham sampai di sini? Yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, untuk Madinah ayat ini, bukan di Mekah. Itu satu. Yang kedua, setiap membaca Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu memiliki 2 opsi, 2 kemungkinan.
Kalau enggak kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Apa itu? Kemungkinan pertama adalah ayat setelahnya perintah. Kemungkinan kedua, ayat setelahnya larangan. Selalu begitu. Coba panjenengan perhatikan. Contoh. Allah berfirman di surat Al-Anfal, surat nomor 8. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum la ta'lamun. Artinya, wa antum ta'lamun. Nah, surat nomor 8 itu ya, Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati. Lihat, wahai orang-orang yang beriman, setelahnya lihat, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Nah, seperti itu ya, ta'lamun. Baik, contoh lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Lu berarti perintah. Jadi pokoknya setiap ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak perintah pasti larangan. Termasuk ini surat 49 ayat 2. Itu setelah ya ayyuhalladzina amanu itu larangan. Nanti tak bacakan komplitnya. Baik. Yang ketiga, terakhir. Ketika panjenengan membaca ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ternyata jumlah ayat di dalam Al-Quran yang diawali ya ayyuhalladzina amanu kurang lebih sekitar 88 kali Allah mengawali ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Totalnya 88 kali. Dan surat yang paling banyak di dalamnya ya ayyuhalladzina amanu ternyata bukan surat Al-Baqarah, ternyata surat Al-Maidah, surat nomor 5. Mau dicek. Kalau tidak salah, lebih dari 13 kali surat Al-Maidah Allah mengawali ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Lebih dari itu. Banyak, paling banyak, ranking nomor 1 Al-Maidah. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terjemahannya belum kelar. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan ya, janganlah, lu berarti larangan kan, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Lu nggak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi. Ustaz, maksudnya apa? Nanti, sabar. Saya ulang ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepada Nabi dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Lihat ancamannya, nanti pahala segala amalmu. Saya ulang, nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak sadar, kamu tidak menyadarinya. Wih, berkata bersuara melebihi suara Nabi, itu seluruh amal ibadah kita habis, penghapus amal. Wah, Masya Allah, sampai kayak gitu. Iya, tidak boleh berkata keras kepada Nabi. Itu maksudnya apa? Sebelum saya jelaskan, Pak, Bu, ketika ayat ini turun, ada cerita menarik. Ada salah seorang sahabat Nabi, itu namanya adalah Sabit bin Qais bin Syambas al-Ghazraj. Kita singkat ya, Sabit bin Qais. Beliau ini, radhiyallahu anhu, beliau ini memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Kurang peka dalam pendengaran. Jadi beliau ini punya kekurangan kurang peka kalau mendengarkan. Saya mau tanya kepada panjenengan, orang kalau telinganya kurang peka mendengar, kurang peka, biasanya kalau ngomong gimana biasanya? Keras, karena dia beranggapan orang
orang yang diajak bicara tidak mendengar suara yang dia sampaikan. Jadi beliau ini kalau ngomong sama Nabi keras, karena kurang peka pendengarannya. Ketika ayat ini turun, itu beliau nangis. Dia merasa amalku habis, amalku dihapus, yang selama ini dia lakukan habis. Ternyata apa yang terjadi dalam hadis riwayat Bukhari ini ceritanya. Rasulullah SAW mengutus Nabi SAW mengutus Anas bin Malik radhiyallahu an untuk menyampaikan kepada Sabit bin Qais. Nah, Sabit bin Qais untuk memberikan kabar. Apa kata Nabi? Nabi menyuruh Anas, idhab ilaih, pergilah kamu kepada Sabit bin Qais. Faqul lahu, katakan kepada Sabit bin Qais, innaka lasta min ahlin nar, walakinnaka min ahlil jannah. Katakan kepada Sabit, dia tidak termasuk penghuni neraka, justru dia termasuk penghuni surga. Ustaz, berarti yang dimaksud mengucapkan suara keras, berkata keras, itu maknanya apa? Kata para alim ulama adalah maknanya ya, yang dimaksud tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi dan tidak boleh berkata kepada Nabi dengan suara keras. Maknanya satu, suka mempermasalahkan perkataan Nabi. Itu semua yang Nabi ucapkan dipermasalahkan. Sholat berjamaah, rapatkan saf yang tidak rapat akan menjadi celah untuk syaitan, dipermasalahkan. Alhamdulillah setan mau sholat. Semuanya dipermasalahkan. Ya ini orang-orang model kayak begini, yaitu mereka yang mendapatkan ancaman dalam surat ini. Terus apalagi yang nomor 2, lebih mengikuti pendapat orang dan meninggalkan perkataan Nabi. Kita sodorkan, Mas, iki loh Mas, dalil Mas, yang panjenengan lakukan itu Mas, Nabi tidak contohkan Mas, berarti itu perbuatan bid'ah karena urusan ibadah Mas, bukan urusan duniawi. Ini loh Mas, Nabi melarang, yang dilarang Nabi malah panjenengan lakukan, yang diperintahkan Nabi malah panjenengan tinggalkan. Apa katanya? Yo, saya tahu, kulo ngertos, saya tahu itu sabda Nabi, tapi kiai ku wis ngajari aku, jadi Nabi kalah sama. Ya ini masuk perkataan Nabi, ya, lebih mengikuti perkataan manusia daripada ucapan perkataan Nabi. Ya ini yang dimaksud kategori meninggikan suara melebihi suara Nabi dan berkata keras kepada Nabi. Terus yang nomor 3 yang masuk kategori tadi dalam ayat ini ya, itu amalnya bisa terhapus. Yang ketiga, suka mengolok-olok hadis Nabi. Suka mengolok-olok hadis Nabi. Banyak hadis tentang jenggot, hadis tentang setelah makan menjilati jari jemari, karena kata Nabi kita tidak tahu di mana letak berkahnya, itu diolok-olok. Mangan kok koyok kucing, semuanya diolok-olok. Masuk ini, jangan. Ya, hati-hati. Terus yang keempat, meragukan perkataan Nabi. Jadi kalau ditunjukkan sunnah Nabi, dalilnya ditunjukkan, kitabnya disampaikan, bahkan lengkap sak nomor hadisnya. Apa katanya? Musuh teman taiki, meragukan. Tidak langsung sami'na wa ata'na. Ya. Terus kemudian diantaranya yang masuk kategori ini adalah tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ya. Jadi mereka beranggapan bahwasanya syariat Nabi itu cocok untuk orang Timur Tengah, untuk orang Arab itu cocok. Kita bukan orang Arab, kita orang Timur, kita ini orang Indonesia.
Nusantara, maka kita punya cara sendiri. Islam dari Arab itu Islam penjajah. Ya. Islam yang dari Arab itu Islam ekstrim. Islam yang penuh dengan kekerasan. Sedangkan kita, Islam orang timur ini, ya, yaitu Indonesia ini adalah Islam yang santun, Islam yang jadi nggak mau ikut syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya. Kemarin contoh-contoh saja, contoh. Ada kemarin saya berikan dalil. Nabi itu satu saat pernah melewati sekumpulan banyak orang. Ternyata Nabi ketika melewati, ini riwayat Abu Dawud. Ketika melewati sekumpulan banyak orang itu, di situ ada kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi. Ternyata di situ juga ada Yahudi. Di situ juga ada mereka yang menyembah berhala. Ada. Jadi di situ banyak orang campur baur. Jadi satu di situ. Itu Nabi pas lewat, Nabi hanya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam. Itu tak sampaikan, langsung dibantah saya. Langsung. Lalu awak dhewe dadi RT, wargaku itu gak kabeh muslim Pak Ustaz. Ya, wargaku itu anak Hindu, anak Buddha. Lah terusnya aku jadi pemimpin. Masa cuma assalamualaikum tok. Lah berarti kita ndak toleransi. Wes gak bener iku. Naudzubillah min dzalik. Anda katakan gak bener. Ini hadisnya sahih. Sampai mau nangis saya. Ditunjukkan hadis sahih. Cukup. Kalau Anda tidak terima, maka katakan aja salam umum. Salam umum. Selamat pagi kami sampaikan kepada para tamu undangan yang hadir. Selamat sore, selamat petang. Gak apa-apa, karena tidak ada unsur doa di situ atau mengagungkan agama Tuhan mereka. Gak apa-apa, tetap gak terima. Wes, kok ya iki ya iki ngaji Wahabi gitu ya. Ya. Ngajinya ngaji aliran keras ini kayaknya. Ya, kita ini hidup bertetangga Ustaz, harus saling menghormati. Gak iso hadis ini diterapkan di Indonesia, gak iso. Allah. Ya, ini masuk ini kategori. Masuk surat apa tadi? Al-Hujurat ayat berapa tadi? Ayat 2. Hati-hati ya, hati-hati. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 10. Nomor 10. Konsekuensi ketika seseorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan nomor 10, MUI sudah mengeluarkan fatwa melarang ucapan tersebut. Jadi menambahkan salam Islam dengan salam-salam agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, namo budaya, om santi, ya, salam kebajikan. Maka ini dilarang. Alhamdulillah MUI sudah mengeluarkan fatwa dilarang. Nah, sudah. Ya, apa sudah? Ya. Masih dibantah lagi. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi yang 10 adalah konsekuensinya menumbuh suburkan sunnah Nabi yang sudah mulai asing ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, ini menarik ini. Menumbuh suburkan sunnah Nabi yang sudah mulai asing. Maksudnya asing ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ayo, katanya kita mengaku bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita hidup-hidupkan sunnah Nabi. Ya, kita tumbuh suburkan sunnah Nabi. Seperti itu. Dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Di dalam Sahih Muslim nomornya 145 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Fatuba lil ghuraba
Artinya, badal Islamu ghariban. Islam itu datang pertama kali. Islam itu datang dimulai dengan keterasingan. Asing. Islam datang itu dianggap aneh oleh masyarakat Mekah. Aneh. Ya, semua orang punya berhala lebih dari satu. Lah kok kita disuruh menyembah Tuhan yang satu, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka mereka menganggap aneh, gitu ya. Terus wasayaudu kama bada'a ghariban, dan nanti akan kembali terasing lagi. Nanti kata Nabi, Islam ini akan aneh lagi, ditinggalkan oleh umatnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Siapa yang dimaksud orang-orang yang asing? Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang terasing. Siapa itu? Dijelaskan dalam riwayat Tirmidzi. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang terasing itu adalah alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Orang yang memperbaiki sunnahku sesudah dirusak oleh manusia. Orang yang menunggu suburkan sunnahku setelah ditinggalkan oleh manusia. Ya, contohnya kayak apa Ustaz? Sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan. Bahkan kalau kita lakukan, kita dianggap orang aneh. Padahal itu ada dalilnya. Cuman kita belum pernah mengamalkan itu. Makanya tunggu suburkan. Contohnya, tak kasih contoh ya. Kasih contoh ini, diantaranya. Salah satu aja ya. Ini baru nomor satu aja pasti ribut ini. Viral lagi nanti ini. Ya, viral lagi nanti. Tak kasih contoh ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita lafaz adzan dengan 17 kalimat. Sementara ini kita biasanya kalau dengarkan adzan, nanti ini kan adzan Isya. Ada itu 15 kalimat, bukan 17. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 ya. Totalnya 4. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 7. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 8. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. 10. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 14. La ilaha illallah. 15. Ini Nabi ngajari kita 17. Wah, ribut manis. Pokoknya ketekan Abu Aslam ini kacau. Ada dalilnya, ada. Sebelum tak tunjukkan 17 itu bagaimana lafaznya, tak kasih dalil dulu. Sahih Muslim nomornya 329 dicetakan terjemahan. Tentunya ada nomor aslinya, ada. Kalau saya itu dari sahabat Abu Mahdhurah, 17 kalimat itu gimana? Takbirnya 2 kali. Takbirnya 2 kali. Jadi begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali dong. Terus syahadat. Syahadat tauhid 2 kali. Tapi direndahkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah ya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah 5 itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah 6. Lalu diangkat syahadat lagi, tapi tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah. 7. Asyhadu an la ilaha illallah. 8. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 9. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 10. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 17. Monggo diterapkan di Masjid Darussalam. Insya Allah ribut, insya Allah. Jadi 2 kalimat syahadat yang pertama direndahkan suaranya, jangan tinggi, rendah. Tidak diangkat suaranya, rendah. Syahadat yang kedua baru ditinggikan. Itu riwayatnya Muslim, nomornya 329. Sayang kitabnya nggak saya bawa. Yang kedua, sunnah Rasul yang aneh. Dianggap aneh padahal ada dalilnya adalah melafadzkan mengucapkan wa ana
ketika muadzin mengucapkan syahadat. Jadi kita itu kalau dengar azan, kita yang mendengarkan menirukan muadzin. Lah itu ketika ucapan syahadat itu kita tambahi dengan wa ana. Nabi yang mengajarkan, riwayatnya Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud nomornya 526 dari disebutkan dari Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'al muadzina yatashahhadu qala wa ana. Artinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW apabila dengar muadzin mengucapkan syahadat, beliau mengucapkan aku juga bersaksi. Contohnya kayak apa? Begini contohnya. Muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita yang dengarkan berkata wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar. Jadi ditambahi wa ana, aku juga bersaksi. Ya, menambahkan itu. Ini menunjukkan bukti banyak yang banyak yang belum melakukan amalan yang kedua ini. Sudah pernah mengucapkan yang nomor 2 ini? Belum pernah. Dipraktekkan habis ini azan, praktekkan. Ya. Nomor 3. Yang ketiga adalah sudah masuk isya ya? Belum. Yang ketiga melakukan iktihal, bercelak dengan ismit, yaitu batu celak berwarna hitam ketika mau tidur. Saya lanjutkan dikit, setelah itu kita dengarkan adzan isya. Jadi Nabi itu kalau mau tidur punya kebiasaan bercelak. Panjenengan kalau mau tidur celaan apa enggak? Kenapa? Mau? Baik, jadi bercelak. Mana dalilnya? Riwayat Ibnu Majah atau juga riwayat Abu Dawud nomornya 3878, bahwasanya dikatakan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil ismi indan naum fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra. Artinya, hendaklah kalian memakai celak mata ketika mau tidur, karena dapat membuat pandangan mata menjadi terang dan menumbuhkan bulu mata. Jadi supaya lentik mata kita itu bagus, itu bercelak, dan menjernihkan pandangan mata. Celak itu batu ismit, batu celak ya. Di mana itu dapatkannya? Banyak kok di toko-toko perlengkapan haji umrah, banyak. Beli celak ismit, batu ya. Itu kalau kita pegang tangan kita hitam. Nah itu yang dioleskan. Dan itu ada aturan lain. Kedua mata ini jumlahnya harus ganjil. Jadi kalau mata kanan dikasih 1 olesan, maka mata kiri 2 olesan. Berarti kan 3, ganjil. Atau misalnya semuanya kanan 5, kanan tok, kirinya enggak, ya insya Allah ya. Tebel sebelah kan gitu ya. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya ganjil, ya ganjil. Ya. Atau sama-sama misalnya 3 olesan, 1 olesan, boleh. Ulama mengatakan boleh. Yang penting ganjil. Ya, kanan dan kiri atau boleh jumlahnya ganjil. Wallahualam, ini belum rata-rata yang celaan itu istri, wanita. Laki-laki itu Nabi itu bercelak. Mulai nanti malam praktekan bercelak. Ya. Baik, kita dengarkan dulu kumandang adzan isya. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله إلا الله وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة الذي وعدت
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan, saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu. Sunnah Nabi yang sudah mulai asing, yang sudah mulai ditinggalkan, harus kita hidup-hidupkan. Di antaranya adalah, kalau tadi yang ketiga melakukan iktihal, iktihal itu bercelak. Yang keempat, mengulur atau menjilati jari setelah makan. Menjilati jari setelah makan. Dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat An-Nasai dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadis 2162 dan 2163. Saya bacakan ya. Bersumber dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum at-ta'ama fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang dari kalian telah menyantap makanan, maka janganlah ia membersihkan tangannya sebelum ia menjilatinya atau minta dijilatkan untuknya. Jadi bisa jadi seorang suami makan, tangannya dijilatin oleh istrinya. Masya Allah. Itu kalau istrinya dua, Allah. Itu, ya. Sudah kita teruskan. Percuma jadi wacana, nggak praktek-praktek. Iya. Kita lanjutkan. Terus Nabi bilang, wala yarfa' sahfatan hatta yal'aqaha, dan janganlah ia mengangkat piringnya sebelum ia menjilati. Jadi kalau makan pakai jari jemari, jarinya dijilatin. Dan kalau kita makan misalnya menggunakan media seperti sendok, maka kata Nabi, jangan ia mengangkat piringnya sebelum ia menjilatinya. Jadi kalau ini piring, maka dia jilatin piringnya. Tidak piringnya diangkat terus kemudian dijilat begini, bukan. Ya. Tapi pakai jari jemari. Itu sunnah. Kenapa? Fa inna akhirat ta'ami fihi barakatun. Karena sesungguhnya makanan yang terakhir itulah yang mengandung berkah. Coba. Itu. Bahkan masalah makanan ini juga ada sunnah yang jarang kita ketahui. Kita kalau mengambil makanan tidak boleh dari bagian tengah makanan. Tak boleh. Karena hilang berkahnya. Hilang. Kata Nabi, kalau mengambil makanan itu dari bagian pinggir, karena berkah itu turun dari atas menebar ke pinggir. Seperti itu. Saya mau tanya, makan tumpeng itu yang diambil mananya dulu? Selesai entek berkahnya sudah. Habis. Ya, saya pernah ke tempat penjual nasi pecel. Saya perhatikan seorang ibu-ibu menjual nasi pecel. Saya perhatikan nasinya ditaruh di apa itu, kayak termos gitu ya, seperti itu. Itu dia selalu ngambil pinggirnya terus, ya, sehingga nasinya itu geroak. Saya tanya, Bu, ya, kenapa Bu? Bagi tanglet mau tanya, kenapa kok panjenengan itu ngambil pinggir terus? Kok tidak langsung atasnya? Lola entek nak berkahi, wis taklim berarti, sudah ngaji berarti. Entek berkahnya, kasihan yang lain. Makanya kalau prasmanan, jangan ngambil langsung ikan yang di tengah, kasihan yang lain, gak dapat berkah. Pinggirnya dulu. Lah saya pinggir itu sambal tok ya Ustaz. Ya cari yang lain lah, boleh geser sedikit nggak apa-apa. Ya. Jangan ngambil tengahnya, ambil pinggirnya. Saya berkali-kali, setiap kali undangan resepsi, perhelatan, makan prasmanan, itu selalu orang itu yang tengah itu biasanya yang istimewa, biasanya kan gitu ya. Itu ngambil, Pak maaf, jangan ngambil tengahnya, diambil aja, diambil dari pinggirnya, ambil pinggirnya. Ikan itu ambil pinggirnya. Kasihan yang lain nggak dapat berkahnya. Gede-gede satu iwak isi di tengah. Iya, kasihan yang lain. Ya, seperti itu Nabi yang mengatakan, sabda Nabi, dan banyak orang tidak tahu.
Ya, baik. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal menjemput kita. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.